Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ternyata begitu kan. Setelah muncul spekulasi ya seharusnya Pak Sandi minta maaf kepada Anies Baswedan begitu kan. Karena dianggap telah berbohong selama ini. Ternyata uang itu bukan punya Pak Sandi begitu kan. Ini Sandiaga harus minta maaf kepada Anies, itu fitnah, dan bahkan ya tidak hanya kepada Anies, ke seluruh masyarakat Indonesia karena sudah membuat resah begitu kan. Publik dan sudah tahu siapa Pak Sandi hari ini begitu kan. Saya tidak menyangka apa yang dilakukan Sandiaga Uno begitu kan. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Sandiaga seharusnya minta maaf kepada Anies. Itu fitnah. Ini banyak sekali ya. Hal kayak gini yang bikin orang-orang jadi tambah malas mau pinjaman uang lagi. Padahal bisa jadi orang yang mau pinjam benar-benar butuh dan akan berusaha membayar. Cuma sudah nggak ada kepercayaan lagi karena terlalu banyak contoh yang nggak bagus. Ini banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan ada kontra begitu kan. Gerindra, Sandi dan Prabowo siap-siap sepi dukungan. Kami yang dulu pemilihmu kecewa atas perilaku kalian. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Udah banyak diungkap oleh berbagai pihak, nggak usah diributkan lagi. Banyak sudah bisa menyimpulkan gara-gara ulah satu orang sok pengen masyhur dan menjelaskan Anies dan menjelekkan Anies. Ya betul begitu kan. Ya pada hakikatnya hari ini Pak Sandi terbukti bahwa banyak muncul spekulasi hari ini begitu kan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Politik dari Pak Sandi sudah terbaca. Bagaimana ya dukungan-dukungan dari pro pemerintah itu yang kemudian mendukung Pak Sandi ternyata tidak begitu. Itu melunder sekali menurut saya pribadi. Jadi itulah politik hari ini begitu kan. Bahkan ini benar harus minta maaf bahwa sholat istihor kepada hal yang diomongin tidak berhutang sama dia. Ya. Laporin aja kalau memang fitnah, berani nggak? Oh ternyata modalnya gede ya, belum lagi utang budi buat tim pemenangannya. Itulah kemudian menjadi spekulasi hari ini begitu kan. Kalau tidak ingin mendiskreditkan Anies, mencitrakan Anies, kenapa dia keluar-keluar punya utang keluar-keluar di media sosial begitu kan? Bukankah utang piutang itu adalah bertemu kedua belah pihak begitu kan? Kenapa masih keluar-keluar? Ada embel-embel apa di balik ini semua? Tapi publik sudah tahu siapa sebenarnya Sandi hari ini begitu kan, yang dulu kerap sekali berdarah-darah ya untuk mendukung Pak Sandi, tapi tahu-taunya ya seperti ini begitu. Udah jelek banget framing playing victim Paknya ini. Inti permasalahan utang 50M dan 42M tidak atau belum ada mekanisme perjanjian penghapusan utangnya. Yang tertera ditentukan kemudian hari. Baca yang teliti isi perjanjian. Sudah saya baca begitu kan. Jadi artinya kalau ini memang terbukti ya seolah-olah seolah-olah ada framing besar kepada Anies Baswedan untuk menggagalkan ini begitu kan pencalonan. Mungkin ya Anies Baswedan sudah tidak terbendung lagi dukungan-dukungan mereka kepada dukungan-dukungan masyarakat kepada Anies Baswedan. Kan begitu logikanya begitu kan. Fitnah apaan? Ngawur aja lu ini, banyak sekali fitnah di mana ini? Banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra begitu kan. Sandi bukan sekedar fitnah Anies, namun mereka sudah melakukan pembunuhan karakter Anies. Membangun kesan bahwa Anies akan tukang utang tapi tidak mau bayar, betul begitu kan. Itu ini contohnya kalau memang terbukti ya punya utang ya silakan minta begitu kan. Apalagi katanya perjanjiannya 92 miliar, yang dulu diungkap 50 miliar katanya begitu. Jadi apalah daya kalau hal seperti ini tuduhan-tuduhan seperti ini tidak punya data begitu kan. Bahkan Pak Prabowo sendiri dengan Sandiaga dengan Pak Fadlizon tidak mempermasalahkan ini begitu. Kenapa kok ada permasalahan-permasalahan seperti ini? Ya, ini yang harus kita luruskan begitu. Bahkan banyak sekali yang mengkritik di sini begitu kan ya, seolah-olah apa yang terjadi selama ini bahwa Anies Baswedan punya utang seperti itu begitu kan. Jadi itulah politik hari ini. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya Sandiaga seharusnya minta maaf kepada Anies. Itu fitnah ini ya. Saya bacakan dari KBR News ya. Setelah mencoreng nama baik Anies Baswedan perihal ulang utang Pilkada 2017, Sandiaga Uno seharusnya minta maaf. Tidak hanya mengatakan bahwa setelah sholat istighfar dan konsultasi keluarga, dia dengan entengnya mengatakan tidak mau lagi melanjutkan masalah itu. Sandiaga jelas telah mencerminkan nama baik Anies. Dia sendiri yang membeberkan utang Anies 50 miliar terkait pembiayaan Pilkada DKI 2017. Lah kenapa kalau masih punya utang keluar-keluar di situ begitu? Bukankah bertemu dengan Anies Baswedan? Kan seperti itu logikanya begitu kan? Ya, di satu sisi kalau tidak ingin menjatuhkan, kenapa apa begitu kan? Setelah diungkap isi perjanjian yang sebenarnya tentang uang yang dipinjam oleh Anies, barulah Sandiaga sekarang menyatakan cost closet atas cash closet alias masalah itu diakhiri. Isi perjanjian yang sebenarnya adalah kalau memang Pilkada 2017 itu utang dianggap lunas, tapi kalau kalah Anies akan mengembalikannya. Klausul ini memang lain dari biasanya. Normalnya kalau memang dikembalikan, kalau kalah dianggap lunas. Sandiaga mengatakan dia mengikhlaskan utang Anies itu setelah menerima masukan dari keluarga. Pernyataan ini sangat menyakitkan Anies. Pasti sebab setelah kemenangan Pilkada 2017 itu otomatis utang Anies tidak ada lagi. Tidak mau melanjutkan soal utang itu cukup bagus, tapi Sandiaga Uno telah menggoreskan persepsi di kalangan publik bahwa Anies beruntung. Pernyataan Sandi begitu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf itu akrab disapa yang mengikhlaskan utang tersebut. Bukannya mengakhiri anggapan jelek orang terhadap Anies, sebaiknya keyakinan publik bahwa Anies masih punya utang bertumbuh begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya dengan istighfar, mengikhlaskan, bermusyawarah kan seakan-akan menjustis bahwa Anies Baswedan punya utang besar begitu kan. Padahal perjanjian-perjanjian itu sudah ditulis, perjanjian itu sudah ditandatangani begitu kan. Kok masih muncul spekulasi ini begitu? Itulah gorengan-gorengan berita-berita seperti itu yang kemudian membojokkan Anies Baswedan begitu kan. Keluar tanpa data. Setelah disuruh tanya ke Pak Fadlizon, setelah ditanya ke Pak Fadlizon dituruh tanya ke Pak Sandi, seolah-olah Pak Sandi ya lempar batu sembunyi tangan. Kan begitu logika kita begitu kan. Ya inilah politik kita. Masa sekarang sudah tahu siapa sosok Sandi sebenarnya begitu. Banyak orang yang kecewa kepada mereka begitu kan. Bahkan sekali lagi Sandiaga harus meminta maaf dan menjelaskan isi perjanjian asli. Kalau tidak, Sandiaga bisa disebut menfitnah Anies. Agak mengherankan mengapa Sandi mengungkit masalah pembiayaan Pilkada DKI itu di tengah pihak pikuk upaya penjagalan Anies Baswedan secara masif karena berpeluang besar menjadi presiden. Maka pernyataan Sandi tentang ulang utang Anies terkait utang Pilkada itu sangat wajar disebut sebagai bagian dari upaya itu. Semua orang pantas menganggap bahwa Sandi masuk di barisan penjagalan. Tidak ada konteks lain yang cocok dengan isu utang Pilkada itu kecuali upaya menjelekkannya Anies supaya dia terjegal maju di Pilpres 2024. Bahkan apalagi kalau dilihat gambar besar peta Pilpres 2024 semakin jelas bahwa Sandi mengungkit utang Anies yang sebenarnya tidak ada itu. Karena dia berada di posisi yang berseberangan dengan Anies Baswedan. Artinya Sandi adalah salah seorang figur yang ikut atau diikutkan dalam kelompok yang tim ingin Anies menjadi presiden. Dalam kalimat lain Sandi serombongan dengan orang-orang yang tidak ingin kezaliman lenyapkan dalam keadilan ditegakkan. Bahkan anggapan ini sangat masuk akal. Sandi ikut bersama Prabowo Subianto memperkuat kezaliman dan kewenangan rezim. Bahkan di kalangan belakangan ini orang-orang Prabowo mengutak-atik komitmen Anies untuk tidak maju di Pilpres 2024 begitu. Komitmen ini telah tidak berlaku seumur hidup Prabowo Prabowo sehingga Anies tidak boleh ikut Pilpres setiap kali Menteri Pertahanan pengagum berat Jokowi itu sangat maju di Pilpres. Ya kalau memang tidak maju ngapain begitu? Dalam artian masa dalam strategi politik, dalam politik kita demokrasi kita ada bebasan seperti itu begitu kan? Di mana letak logikanya begitu? Sedangkan Pak Anies Baswedan sekarang itu lagi melejitnya elektabilitas dan popularitas begitu kan? Upaya-upaya inilah yang kemudian memunculkan stigma di masyarakat bahwa seolah-olah Anies punya utang, Anies digoreng habis-habisan dengan berita-berita seperti ini begitu kan. Menurut saya pribadi langkah itulah yang kemudian Anies menjadi semakin jadi begitu.
begitu. Semakin jadi dalam artian semakin banyak dukungannya kepada mereka begitu. Tetapi siapa boleh ikut pilpres, apalagi Pak Prabowo sangat dianjurkan ikut. Beliau punya kendaraan politik sendiri dan bisa membangun koalisi dengan kekuatan politik lain. Gerindra sangat mengikat persekutuan dengan PKB, bagus-bagus saja. Pilpres 2024 akan semakin menghibur rakyat. Begitu juga Anies, dia juga boleh ikut. Anies tidak akan melihat Prabowo sebagai ancaman di Pilpres 2024. Anies akan melihat Prabowo sebagai kompetitor di dalam proses demokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki Indonesia ke depan. Itulah sangat menarik. Itulah mengapa Anies Baswedan disayangi. Dengan narasi-narasi yang baik seperti itu, Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Sangat disayangkan Pak Sandi mengatakan seperti itu begitu kan. Boleh saja ketika tidak ada ucapan seperti ini, boleh saja ketika Anies Baswedan menang di Pilpres 2024, bisa saja Pak Sandi juga menjadi menteri begitu kan. Itu kan kalau seperti ini dicederai ya tidak mungkin dia jadi menteri kalau hitung-hitungan seperti itu begitu kan. Ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.